Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekalipun suasananya berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh situasi, tetapi kuasa Tuhan yang tanpa batas itu selalu melawan setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang sungguh di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami perlu Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang selalu setia menolong kehidupan kami. Engkau yang selalu setia menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Dan Engkau Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik bagi kami Tuhan. Sekalipun keadaan sekeliling kami Tuhan begitu menakutkan Tuhan, tapi kami percaya dengan iman Allah yang kami sembah jauh lebih besar dari keadaan kami. Yesus yang kami sembah jauh lebih besar. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menyatakan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Lawat Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami percaya kuasa lawatan Tuhan terjadi dengan dahsyat. Di dalam nama Yesus kami bawa ibadah kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian Yesus Kristus Tuhan. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Yesus Tuhan berkuasa.
Kudus Tuhan, yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami, dan seluruh nafas kami hanya ada di dalam tangan-Mu. Kami mau lebih lagi bersorak bagi kemuliaan-Mu. Kami mau lebih lagi serukan nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus yang mau lebih lagi bersorak, mari bersama-sama dengan kami katakan amin. Haleluya. Dia Yesus yang selalu baik buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dari rumah secara online, kita percaya kita sama-sama menerima kuasa dari Tuhan. Kita sama-sama dikasihi Tuhan, dan satu-satunya yang sanggup menolong kehidupan kita hanya nama Yesus. Nama Yesus yang sanggup menopang kehidupan kita. Mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita bangkit untuk memuliakan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita mau lebih lagi serukan nama Yesus. Nama Yesus mengarah yang kuat. Nama Yesus kota benteng kehidupan kita. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersuara bagi Tuhan.
haleluya. Selanjutnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mengatakan bahwa kami sungguh berdoa Kau Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah kekuatan dan perisai kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menolong, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
satukan hati kita berdoa untuk menerima firman Tuhan pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah memuji, meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan bersama-sama kembali untuk belajar atau haleluya berkaca dari sebagian firman-Mu yang pagi hari ini hamba-Mu akan ketengahkan, hamba-Mu akan sampaikan kepada umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar hati kami semua terbuka untuk firman yang kami akan dengarkan, sehingga firman ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi dapat mengambil satu tempat yang indah di hati kami, di hidup kami, sehingga membuat kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang semakin tumbuh, yang semakin dewasa di hadapan Tuhan dalam mengasihi dan menuruti setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk dapat menjadi alat dan corong-Mu pagi ini, untuk firman ini dapat sampai kepada setiap jemaat Tuhan. Semua yang tidak berasal dari Tuhan, hamba berdoa tidak tertabur di dalam hati, dalam pikiran jemaat Tuhan. Tetapi hamba berdoa semua yang dari Tuhan saja, itu yang turun di tengah-tengah kami pagi ini dalam ibadah ini, di rumah atau dimanapun kami sedang beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi yang indah ini di awal bulan Juni kita bisa beribadah walaupun dengan situasi yang kembali harus berbeda dari yang biasa kita lakukan, di mana biasanya kita berkumpul di gereja. Tapi pagi hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Namun saya berdoa bahwa walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama di gereja atau saudara beribadah di rumah masing-masing, tapi saya berdoa dan saya berkeyakinan dimanapun saudara beribadah sedang menghadap Tuhan pagi hari ini, maka kuasa Tuhan akan turun atas setiap kita. Kuasa Tuhan turun atas rumah-rumah di mana kita beribadah. Bahkan kuasa ibadah ini akan turun di rumah kita masing-masing. Sehingga hamba percaya pagi ini, saya percaya pagi hari ini bahwa hadirat Tuhan ada di setiap rumah di mana jemaat sedang berkumpul bersama dengan keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan situasi yang kita harus patuh kepada apa yang telah diatur oleh pemerintah, maka pagi ini dan mungkin haleluya minggu-minggu berikutnya kita harus beribadah seperti ini. Tapi saya berharap bahwa hal ini tidak mengurangi semangat kita, antusias kita untuk datang bersyukur kepada Tuhan, untuk datang memuliakan Tuhan. Karena kita percaya hari-hari ini Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber penghiburan kita, Tuhanlah yang mampu menjaga dan melindungi kita, memelihara kita di tengah-tengah kesusahan yang sedang melanda dunia atau bangsa di mana kita harus hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berharap sungguh kepada seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia, jangan kendor ibadahmu, jangan kendor kerinduanmu kepada Tuhan, jangan kendor semangatmu, haleluya, untuk datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin hanya engkau berkumpul hanya istri, suami dan anak-anak, tetapi pastikan bahwa di mana engkau berkumpul 2-3 orang karena nama Yesus, maka di sana ada Yesus. Tidak hanya di gereja ada Yesus, tapi di rumah-rumah ada Yesus yang tentunya siap untuk memberkati setiap kita. Pagi ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang
begitu berharga karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bisa beribadah, sehingga saya pastikan ini adalah waktu yang sangat berharga. Tidak sedikit orang tidak lagi bisa beribadah seperti kita karena mungkin haleluya mengalami akibat dari COVID-19 harus kembali haleluya ke rumah Bapa lebih dahulu dari kita. Tapi kita bersyukur pagi ini bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali datang kepadanya. Sebabnya pergunakan waktu ini, saat ini, dengan sungguh-sungguh menghampiri hadirat Tuhan. Dan saya percaya ada kekuatan Tuhan akan kita terima di dalam ibadah kita pagi hari ini. Ya, kita langsung masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil firman Tuhan dari Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Saudara, mari buka Alkitab bersama-sama dan boleh menyimak dari setiap kalimat, dari setiap perkataan firman yang saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-13, haleluya, judul di atas adalah menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Jadi Sabat adalah hari kudusnya Tuhan, yang hari khusus, yang hari istimewa untuk Tuhan, yang saya dan jemaat harus lakukan untuk menyukakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan ternyata waktu kita menghormati Sabat atau mengkhususkan haleluya hari ini untuk kita datang kepada Tuhan, maka ternyata hal itu saudara yang dikasih oleh Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan dan haleluya menyukakan hati Tuhan. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Jadi hari Sabat bukan aduh kok hari ibadah lagi, kok harus datang lagi kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Jadi hari Sabat atau hari di mana kita harus bersekutu dengan Tuhan, mestinya kita jadikan sesuatu yang nikmat, yang membahagiakan, yang menggairahkan, yang membuat kita begitu semangat untuk melakukannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak sembarangan, tidak asal-asal. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, haleluya, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya tidak akan terangkan panjang-panjang kebenaran ini karena sangat jelas, haleluya, buat kita. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Hari ini hari dikhususkan, hari kita istimewakan buat Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Berkat dari Sabat atau berkat dari ibadah yang kita lakukan dengan rasa hormat, dengan rasa kagum yang sangat tinggi kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Maka firman Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukan bersenang-senang karena segala keistimewaan, kemewahan dunia, keindahan dunia, hal-hal lahiriah yang dari dunia. Tetapi kita bersenang karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kepuasan di dalam hati. Ada rasa cukup yang sangat berlimpah di dalam hidup kita. Yang itu akan mengakibatkan kita senang. Ketika jiwa kita terisi penuh, haleluya, dari
pemberian dari kuasa Tuhan, dari kepenuhan kasih Tuhan, maka kita akan senang. Haleluya. Dan seterusnya. Dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi. Haleluya. Tidak hanya membuat kita senang, membuat kita puas, membuat kita merasa cukup, sepertinya memiliki segala hal. Tetapi Tuhan akan membuat kita melintasi bukit-bukit di bumi. Apa itu bukit? Bisa berupa tantangan, bisa berupa persoalan, bisa berupa masalah-masalah yang kita hadapi, yang sedang menyerang kehidupan kita, baik pribadi lepas pribadi, keluarga kita. Haleluya, sedang menghadapi bukit-bukit yang terjang tinggi, menjulang yang seakan-akan tidak bisa kita lewati lagi, terlalu sulit, masalahnya terlalu berat, pergumulan yang kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, aku akan membuat engkau melintasi. Haleluya. Melintasi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya tidak ada satu persoalan, tidak ada satu masalah yang bisa menghentikan kita. Wais, luar biasa sekali. Haleluya, ketika kita sungguh-sungguh, haleluya, tahu bagian-bagian hidup yang kita harus kerjakan di hadapan Tuhan. Seterusnya, dengan kendaraan kemenangan yang aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Haleluya, Tuhan adalah kemenangan kita. Apabila Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Persoalan waktu kita bersama dengan Tuhan yang ada di pihak kita, maka persoalan tidak akan berarti karena Tuhan kita lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan bahwa dalam kita menghadapi masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, jangan hadapi dengan kekuatanmu sendiri, tapi pastikan ada Tuhan bersama dengan hidupmu. Kenapa ada Tuhan? Karena bagian-bagian di atas telah kita belajar bahwa kita menghormati, memberikan hari-hari khusus atau membuat Tuhan disenangkan lewat apa yang kita buat dalam ibadah, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Haleluya. Luar biasa enggak saudara? Waktu kita sungguh-sungguh memperhatikan, haleluya, ibadah-ibadah kita. Luar biasa. Lengkap daripada apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dunia ini. Semua disediakan oleh Tuhan. Tapi sayang dibalik sayang, tidak sedikit umat Tuhan yang tidak mengalami ini. Malah susah. Tidak pernah senang. Selalu susah, selalu sedih. Tapi saya berdoa lewat ibadah kita di pagi yang indah ini, walaupun di rumah masing-masing, kita akan mengalami sungguh-sungguh apa yang menjadi atau apa yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang menghormati Sabat. Memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini janji bukan janji manusia. Yang saya memberitahu seringkali di dalam hidup ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia siapapun, manusia sebaik apapun yang berjanji, dia pasti bisa lalai. Dan bahkan seringkali, haleluya, tidak sedikit orang percaya menjadi korban dari janji, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pagi hari ini kita datang kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Karena selalu dirinya yang menjadi jaminan atas semua janji yang dia berikan kepada setiap kita. Dari mulut Tuhan, Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang tidak pernah
berdusta, Tuhan yang tidak pernah ingkar. Memberikan janji ini kepada setiap kita pagi hari ini. Lengkap saudara, bahwa kita akan bergembira, kita akan senang. Karena hidup kita akan diberi kepuasan oleh Tuhan. Bukan dari harta dunia, bukan dari harta yang fana. Sukacita itu bertumbuh, sukacita kita bertumbuh kalau Yesus Tuhan, Raja damai, Juru selamat dunia tinggal di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sejak penciptaan langit dan bumi, Allah telah menciptakan, haleluya, bahwa satu hari, atau telah menetapkan bahwa satu hari dalam sepekan harus dipisahkan menjadi hari kudus atau hari khusus, hari istimewa buat Tuhan. Jadi saya berdoa mulai hari ini, haleluya, hari khusus atau hari istimewa atau hari kudus buat Tuhan ini kita perhatikan sungguh-sungguh. Saya pastikan orang yang memperhatikan hari khusus, hari kudus, hari istimewa buat Tuhan, maka bagian ayatnya yang ke-14 kita akan menerima semua apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Suatu hari, ya, hari khusus ini atau hari kudus ini adalah suatu hari ketika umat Allah menghentikan kegiatan biasa. Haleluya. Apa itu kegiatan biasa? Adalah aktivitas lahiriah kita yang kita lakukan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita berhenti. Dan di hari Minggu, hari Sabat, hari khusus buat Tuhan itu, kita berhenti, kita pisahkan diri kita dari perkara-perkara duniawi. Dan kita berfokus kepada Tuhan untuk memperoleh kasih-Nya, untuk memperoleh anugerah-Nya, untuk memperoleh kebaikan-Nya. Dan membiasakan diri untuk memperoleh istirahat jasmani harus dilatih. Kalau kita mau ikuti dunia ini tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah kita merasa cukup dengan waktu. Seringkali saya jumpai orang di dalam beraktivitas, haleluya, yang seharusnya normalnya 8 jam kita bekerja di dalam sehari. Tapi tidak sedikit orang yang habiskan setengah hari 12 jam, bahkan lebih. Haleluya. Dari 12 jam bisa 20 jam untuk bekerja, dan pekerjaan itu pun seolah-olah tidak cukup. Tapi saya memberitahu jemaat Tuhan, mari kita belajar membiasakan diri untuk memperoleh istirahat jasmani. Harus. Yang salah adalah kalau kita istirahat terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat istirahat. Itu namanya bukan istirahat, malas. Dan orang malas jangan harap untuk menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi saya terlalu yakin, orang yang rajin dalam bekerja di waktu-waktu seperti ini, maka engkau akan melihat apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan akan mendatangkan hasil-hasil yang luar biasa. Jadi latih jasmani kita untuk beristirahat, nikmati. Kapan lagi kita bisa nikmati? Jangan, aduh, nggak boleh istirahat, mumpung ada waktu. Ya iya, haleluya, waktu ini terus menantang kita untuk menghabiskannya hanya untuk perkara-perkara jasmani. Enggak, Pak. Harus ada waktu istirahat. Waktu ini ada waktu bekerja, ada waktu bersama keluarga, ada waktu, haleluya, yang khusus lagi buat Tuhan. Dan kita harus membiasakan diri kita beristirahat, istirahat jasmani, dan haleluya, membawa diri kita untuk memperbarui rohani kita. Nah ini, ketika kita mau mengalami ayatnya yang keempat itu, kita juga harus membiasakan diri kita untuk memperbarui rohani kita. Tidak boleh, ya, kita mau menerima lebih dari Tuhan, tetapi hidup rohani kita tetap aku masih seperti yang dulu.
Tidak ada satu kerinduan untuk lebih lagi menyenangkan Tuhan, mentaati kebenaran firman Tuhan, hukum-hukum Allah, ketetapan Allah. Tidak boleh saudara yang dikasih oleh Tuhan harus mengalami pembaruan rohani. Manusia lama semakin kita tinggalkan, di mana manusia lama itu adalah yang saya katakan tadi, waktu untuk kita bekerja seolah-olah seakan-akan tidak pernah cukup. Latih saudara. Haleluya. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat. Dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak boleh kita lupakan itu hari. Haleluya. Untuk Tuhan. Dan ketika hal ini dilakukan, akan meningkatkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Dan membuat kita mengalami pembaruan rohani. Yang membuat kita menikmati segala penyediaan Tuhan. Saudara mau, haleluya, mengalami namanya sukacita di hadapan Tuhan di hari-hari ini. Lakukan. Bagian kita istirahat. Latih istirahat. Dan khususkan waktu di hari ibadah atau jam-jam ibadah itu untuk kita berikan pada Tuhan. Jangan urus urusanmu sendiri. Ya, dalam ibadah saya berdoa, kita tidak sibuk dengan urusan kita sendiri. Tidak sedikit orang tubuhnya ada di dalam ibadah, tapi tangannya haleluya ada di HP dan pikirannya sedang ada di tempat lain, berhubungan, disambungkan oleh HP itu. Belajar saudara, menghormati hari Sabat, waktu jam ibadah sedang berlangsung. Kalau boleh silence atau matikan HP-mu. Khususkan waktu yang hanya 1 jam atau 2 jam untuk Tuhan. Tuhan tidak minta kita harus ada di dalam ibadah sepanjang hari. Di satu hari itu 24 jam, tidak. 1 jam atau 2 jam. Sekarang di masa pandemi seperti ini hanya 1 jam. Masa kita tidak bisa terpisah? Latih. Sebenarnya kesempatan saudara yang dikasih oleh Tuhan hari-hari ini untuk kita harus merdeka dari namanya perkara-perkara duniawi adalah waktu kita menghadap Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita seperti ini. Matikan HP sejenak. Transaksi tidak akan lari kemana-mana. Kalau memang itu berkat buat kita, diperuntukkan untuk kita dari Tuhan. Saya memberitahu, justru setelah ibadah, engkau akan melihat, haleluya, bagaimana penyediaan Tuhan mengalir di dalam hidupmu dengan limpah. Tapi bagaimana saya dan saudara mau melihat itu terjadi? Kalau hormat kita, kekaguman kita, yang ditunjukkan di dalam kitab beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak ada. Saya berdoa buat seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia. Mari kita latih diri kita untuk beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Saya percaya ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh membawa berkat yang luar biasa di dalam hidup ini. Sekali lagi saya baca ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan tidak akan pernah permalukan kita ketika kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh memisahkan diri kita sejenak dari perkara-perkara duniawi. Engkau tidak akan rugi. Tidak ada ruginya. Tetapi yang ada adalah engkau akan mengalami keuntungan. Yaitu hatimu dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Sehingga engkau bisa bernyanyi. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan dicukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Rohmu, rohanimu bertumbuh, dipuaskan oleh Tuhan. Tetapi keperluan yang lain juga sesuai dengan firman Tuhan ini. Aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi.
dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau. Ini kebutuhan kita di bumi. Dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini Tuhan. Kalau manusia pendeta bisa, enggak terjadi. Pendeta kan manusia biasa. Tapi kalau Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah ya dan amin. Tidak pernah abai, tidak pernah lalai di dalam mencukupkan atau menggenapkan setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Yuk ambil tindakan di waktu-waktu yang akan datang. Di masa-masa seperti ini. Haleluya, sungguh-sungguhlah beribadah. Waktu kita beribadah walaupun di rumah. Jangan di rumah, wah ini kan di rumah. Ini ada Pak Gembala yang lihat kok tidak masalah lah. Sambil beribadah bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Haleluya, lewat tayangan ini udah tidak apa-apa main HP. Hormatmu sama Tuhan di mana? Hormat kita sama Tuhan tidak ditunjukkan kepada manusia. Karena bukan manusia yang akan menilai Tuhan. Yang menerima persembahan hidup kita, ibadah kita, Tuhan yang menerima. Itu sebabnya saya berdoa pagi hari ini. Dimanapun engkau beribadah. Di ruangan tamu, bahkan di kamar sekalipun. Hormati Tuhan. Pisahkan dirimu dari hal-hal duniawi. Pisahkan. Khususkan waktu ini. Hari ini. Minggu depan. Kalau kita masih di rumah. Hormati. Benar-benar lakukan sesuatu yang khusus buat Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang lain. Dan kita akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kuasa daripada Sabat akan turun atas setiap orang yang menghargai ibadah di hadapan Tuhan. Saya baca ayat terakhir buat kita, ayat emas kita di gereja ini. Haleluya. Saya ambil dari Keluaran pasalnya yang ke-23. Ini ayat terakhir. Keluaran pasal 23. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya tentunya bukan ibadah yang main-main. Bukan ibadah sambil mengurus urusan kita. Sambil sibuk dengan HP kita, dengan teman kita. Haleluya, warawiri ke sana kemari lewat Facebook, lewat haleluya WA dan lain sebagainya. Bukan. Tapi kamu harus beribadah dengan serius. Dengan waktu yang khusus, dengan waktu yang kudus itu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan, saudara. Lengkap. Utuh. Waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya berdoa, walaupun ibadah di rumah-rumah, tapi ada penghormatan yang sangat tinggi kepada Yesus Kristus Tuhan. Kepala gereja, Gembala Agung buat kita. Tetaplah beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah. Saya berdoa, waktu kita sudah mulai kembali ibadah tatap muka di gereja, kita akan tunjukkan keseriusan kita berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya kita beribadah. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Mari tetap hormati Tuhan. Hormati waktu-waktumu dengan Tuhan berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, Hamba-Mu telah berhenti untuk menaburkan benih firman-Mu. Akan berhenti pula terdengung di telinga kami akan setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan hari ini. Dan ini waktunya hamba berdoa. Firman ini biar tidak lagi terdengung di telinga kami, tapi di hati kami dan pikiran kami. Firman ini terus berbicara. Firman ini terus terdengar. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar tahu menghormati Sabat atau hari perhentian, hari khusus untuk Tuhan ini. Kami lakukan dengan serius. Hamba berdoa setiap umat-Mu yang saat ini sedang beribadah bersama dengan kami. Turunlah berkat dari kebenaran firman Tuhan ini yang lengkap.
yang sempurna kau sediakan bagi kami terjadi atas setiap jemaat Tuhan GBI Altar Philadelphia. Berkati mereka Tuhan, sehingga waktu mereka akan beraktivitas secara jasmani hari esok, 1 minggu ke depan, benar-benar mereka tidak lagi dengan kekuatannya sendiri, tapi mereka mengandalkan Tuhan yang hidup bersama-sama dengan mereka. Hamba berdoa, berkati setiap jemaatmu yang akan kembali dalam bekerja hari esok, baik itu sebagai pengusaha yang membuka toko, yang bekerja di pabrik, di kantor, bahkan anak-anak kami yang saat ini sedang liburan. Hamba berdoa semua kami, pelayanan kami dalam minggu ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tidak ada sesuatu yang kami lakukan, haleluya, tanpa keberkatan daripada Tuhan. Lalu kami berdoa di kesempatan yang indah ini, di mana pemerintah kami telah mengatur hal yang sangat indah dan sangat baik untuk memperlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hamba berdoa biar apa yang dilakukan oleh pemerintah ini usaha keras. Kami percaya, haleluya, ini adalah bukti kecintaan pemerintah buat rakyatnya. Itu sebabnya hamba berdoa, berkatilah apa yang sedang diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali ini, sehingga sungguh-sungguh dapat menghentikan penyebaran virus corona. Bahkan kalau boleh Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan mulai melandai, dan bahkan kalau boleh virus ini beranjak dari Indonesia. Tuhan, bebaskan Indonesia dari COVID-19 supaya Indonesia dapat kembali membangun kehidupannya di dalam segala lini kehidupan, di dalam berbagai haleluya hal, haleluya, dapat kembali berjalan dengan normal. Berkati pemerintah yang di bawah komando Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Berkati dia Tuhan, urapi dia, sehingga apa yang dia putuskan tidak ada sesuatu yang salah, tapi semua tepat untuk keselamatan bangsa, untuk pemulihan ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua aparat dari tingkat tertinggi sampai tingkat lingkungan kami RT RW, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas mereka sungguh-sungguh pengabdianlah yang dikedepankan, seperti Engkau melayani kami. Demikian juga pemimpin-pemimpin kami. Kami rindu menjadi pemimpin yang melayani. Kapolri dan Panglima, haleluya, para tenaga kesehatan, memberkati semuanya. Para aparat kepolisian dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Aparat TNI dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Tuhan memberkati, sehingga dalam menjalankan tugas mereka, Tuhan jauhkan mereka dari paparan virus corona, sehingga mereka dapat mengabdikan diri mereka untuk bangsa yang mereka kasihi dan cintai. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, keluarga besar Jemaat GBI Altar Philadelphia, baik yang ada di Tangerang, yang ada di Pasar Baru, bahkan oh Tuhan, Gembala Pusat yang saat ini sedang ada di luar negeri. Tuhan memberkati supaya dia juga tetap melakukan pelayanannya walaupun melalui media sosial, dengan pengurapan Allah yang daripada Tuhan. Hidupnya Tuhan sehatkan, Tuhan berkati dalam segala hal yang dia perbuat. Haleluya, selama berada di Singapura. Terima kasih Tuhan. Semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan urapi dan kembalikan roh-Mu yang luar biasa di dalam kami semua, sehingga kami tidak ada yang padam, tapi roh kami tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu menerima berkat daripada Tuhan. Dan akhirnya sahabat-sahabat Kristus yang dikasih oleh Bapa, rahmat dan anugerah dari Allah, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, pemeliharaan oleh kuat kuasa rohnya yang kudus, pengembalaan agung dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, memimpin dan menyertai kita semua dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin.